Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Jejak Masa Lalu. Kita masih berada di Ratah Palenggang, Kasultanan Pajang. Menyambung episode sebelumnya, kita akan kembali berbincang-bincang dengan Raden Dimas Koco tentang beliau mendapat pitedah untuk mengembalikan pewangunan ataupun pepohonan-pepohonan yang berada di Kasultanan Pajang. Untuk lebih lengkapnya, mari kita berbincang-bincang langsung. Monggo. Matur nuwun sangat. Saya mendapat pitedah atau mendapat sasmita. Pertama, saya disuruh mengendaki wewangunan seperti itu, seperti patung sapi, begitu juga patung harimau, Kismoyo, begitu juga gajah putih. Waktu itu saya juga tidak tahu, tapi karena ini pitedah dari ilmunya, saya ini cuma ibaratnya cuma dijadikan layang saja dalam ini ilmu sendiri. Dan yang kedua, yang mungkin saya tidak bisa berpikir, saya disuruh mengembalikan wewangunan Liputan yang ada zaman Kasultanan Pajang. Tapi alhamdulillah puji Tuhan, semua itu seperti diperlihatkan satu-satu. Ya, seperti contoh pohon bule, asam lagi, lajeng sambi, ya, termasuk ringin putih, termasuk mojo pahit, ya, termasuk pohon mojo legi, ya, terus kluwe, terus bidoro kandang, gandre, pamre. Ya, di situ saya sendiri waktu itu juga tidak percaya dengan hal seperti itu. Tapi pada kenyataannya bukan cuma itu. Akhirnya dari teman-teman, dari sahabat saya yang menjadi sesepuh seperti di Gunung Salak, dia memberikan kiriman seperti pohon trunyan, begitu juga salampe, begitu juga kidamat, ya. Di satu sisi juga ada yang membantu saya untuk menjangkaukan tadi pitedah tadi, seperti pohon nogosari, pohon mulwo, lerak, manggis, termasuk louni itu. Ya, di situ memang ada filosofi kehidupan dari pohon itu. Contoh seperti jambu metu ini. Ya, jambu metu ini filosofinya bagi kiai, bagi putra ini, sing diono proses sopan santun karena di situ juga ada filosofi bahwa surga ada di telapak kaki. Kalau seorang anak sudah berani non-jalan sama orang tua, itu bisa dikatakan anak durhaka yang tidak mungkin dia akan mendapatkan surga di akhirat nanti. Dan ini digambaran dari jambu metu. Nek kowe nganti wani karo wong tuamu sok sirah mulang besar, sikil mulang dhuwur. Artinya uripmu wis ora mungkin bisa karajane atau penaknya, kan gitu. Begitu juga ketok ibadah. Jadi manusia kalau punya keinginan ya sing tenanan, diibaratkan sampai keringetnya kotak-kotak, supaya keinginanmu sama Tuhan itu sama Allah itu kusuk benar. Nah, ini ketok, ya. Tapi yang nama kita ketok. Nah, yang di belakang itu pohon ketok itu. Sebenarnya tujuan kamu di sini ini mau apa? Karepmu apa? Kowe nyari sensasi, karep golek jeneng. Apa karep nyuman? Lajeng kula ini mergo sangka pinyunanmu sing tenanan. Omonganmu sabdo dadi lho. Lho, unimu iki. Nah,
kesini. Kenapa ke orang Jawa membuat sendiri kok tidak kondangan? Ya. Artinya gini, orang Jawa itu ngebaro yang negoro menjual. Kalau sudah dituanti sesuatu, dia akan kembali ke asal usulnya. Ini. Makanya di situ kita simbolkan Gapura ini Waringin. Nah, itu kan Gapura Waringin seperti yang ada di Terowongan Mojokerto. Ya. Nah, sebenarnya masih ada satu yang harus dilenggah, yaitu Gapura Bajang Ratu. Bajang itu bocah, Ratu itu nocok. Seperti perjalanan Joko Tingkir dari rakyat jelata menjadi ratu. Terus termasuk yang ada di sekitar sini. Di sini kita tanamkan pohon wahyu temurun. Ya, enggak. Ya, di sebelah selatannya itu ada patung itu. Sebelah selatan patungnya itu ada Dewendari. Di tengah ada pohon boji, ada Cepaka Mulya, ada Cepaka Gendut. Nah, enggak. Arti dari pengertian wahyu temurun supaya orang-orang yang datang di sini, yang kuyunan di sini, supaya diridhoi sama Tuhan, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Termasuk pohon sulastri yang keberadaannya ada di Larangarjo, di sini sudah ada. Nah, dan punya kekuatan besar sekali untuk daya pengasihan. Artinya, kalau misalkan ada seorang yang sudah berumah tangga, akhirnya bujurnya pergi, itu dicarikan romnya daunnya yang jatuh sendiri ya, yang satu mengkurut, yang satu rumah. Nah, nanti itu dibawa pulang disebut namanya, insya Allah. Nah itu. Baik pemirsa, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan Raden Dimas Koco. Tadi kita sudah masuk melewati Gapura Ratah Palenggan Kasultanan Pajang. Kita sudah melihat secara bersama-sama bahwa di sini ada patung kodok, juga ada patung sapi, ada juga patung macan, dan di depan Gapura ada patung gajah putih. Kita gali, ada misteri apa di balik patung-patung tersebut. Langsung kita tanyakan kepada beliau. Monggo. Nah, kalau kita bicara patung kodok, memang ada historinya, satu sisi histori, yang kedua filosofi hidup. Artinya begini, kalau kita historinya atau sejarahnya, dulu ada seorang empu yang melamar kerjaan di Kasultanan Pajang. Dia memakai nama atau membawa nama Ki Kodok atau Ki Galeng. Padahal sebenarnya kan di Sultan Hadiwijaya sudah tahu bahwa dia adalah Ki Supoanom, anak Ki Supo Mandadi Supo atau Supo Tua. Tapi karena dia memperkenalkan seperti itu, akhirnya Sultan Hadiwijaya menerima dengan catatan dia disuruh membuat pusaka yang ampuh, yang sakti dalam waktu semalam. Nah, yang namanya seorang empu yang sudah menjadi pekerjaannya ya tidak kerepotan. Akhirnya pusaka sudah jadi, diaturkan sama Sultan Hadiwijaya, dan Sultan Hadiwijaya meminta sama senopatinya untuk memanggil salah satu narapidanya. Akhirnya dipanggillah narapidana di Pasirban Pendopo, pusaka artinya pusaka itu dicoba ke lengannya seorang narapidana. Tidak lama, tidak ada hitungan jam, tapi hitungan menit. Orang itu gila. Makanya hari ini kamu saya kasih nama Empu Omyang. Omyang itu edan. Nah, tapi di sisi filosofi kehidupan, kodok artinya kita sebagai manusia harus punya rasa sopan santun keposuliro. Kalau mau sholat ya kudu wudu. Kalau mau semedi ya harus istilahnya melakukan dodok istilahnya. Nah ini apa filosofi kehidupan tentang kodok tadi. Nah sekarang sapi itu untuk kalangan agama dari saudara kita yang lain, yaitu Hindu,
itu adalah hewan yang disucikan atau yang lebih terkenal dengan sebutan Lembu Andini. Ya, Adityané Bathara Wisnu. Tapi kita ambil sisipannya, filosofinya kehidupannya. Kita sebagai manusia kalau mempunyai keinginan sesuatu harus dipikir, digali dan diresapi. Artinya dipikir untung ruginya, jangan gusa-gusu, nanti enggak gelom bunyi. Itu filosofi. Macan. Nah, macan. Harimau putih itu orang semua tahu bahwa itu kelangenan atau peliharaan dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Dan ini real karena waktu pasukan Arya Penangsang masuk di Kesultanan Pajang, pasukannya yang bernama Soreng, waktu itu Sultan Hadiwijaya dalam keadaan tidur ditimpa dengan pusaka setan kober, akhirnya bantal guling itu berubah menjadi harimau putih. Tapi kita coba ambil sisipan filosofi kehidupannya saja. Jadi manusia justru senang mau jagat ini. Unsur ana jagat khusus. Dodokan awakmu saksi apa? Nah seperti itu. Nah, terus gajah putih. Gajah putih itu yang selama ini masyarakat atau generasi sama dibingungkan. Karena banyak mengira atau mengada-ada bahwa titian atau kendaraan kebesaran dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya adalah turonggo atau kuda, tapi pada kenyataannya adalah gajah putih. Sebenarnya ada apa, hubungan apa dengan Thailand, dengan nagari Thailand? Nah ini ada diplomatik apa? Karena kalau kita bicara nagari yang lain itu masih bawaan dari Majapahit. Setelah Majapahit runtuh, bawaan-bawaan itu tidak pernah mau ikut sama Kesultanan Badawi Demak, tapi ikut derek wonten Pajang. Nah itu. Nah, terus itu pemirsa penjelasan tentang patung-patung yang berada di Kesultanan Pajang saat ini, dan ini juga yang berada di belakang saya ini simbol dari Kesultanan Pajang. Apa arti dan filosofi dari simbol-simbol ini bisa jelaskan dengan Mas? Ya. Kesultanan Pajang juga terkenal dengan nama Mataram Binangun. Kenapa kok dinamakan Mataram Binangun? Nagari transisi dari Mojopahit ke Pajang, dari Hindu ke Islam. Ajaran aliran yang dikembangkan, ajaran manunggaling kawula marang Gusti. Dan simbol ini dinamakan Surya Pajang, Surya penerang, Pajang gelar. Orang yang mempunyai kederajatan pasti akan punya aura besar. Nah, di sini digambarkan ada dua gajah mengangkat Makuto Rojo, dan di bawahnya ada Surya Mojopahit. Gajah itu melambangkan kekuatan dari seorang prajurit Kesultanan Keraton Pajang dalam menghalau musuh-musuhnya, dan kebesaran para senopati agung dalam mengangkat keprajan pamor asmo dari Sultan Hadiwijaya supaya kedudukannya tidak digoyah sama orang lain. Dan Surya adalah penggabungan dari beberapa unsur inti. Ada air, ada angin, ada api, ada surya, ada condro, dijadikan satu. Artinya sosok Sultan Hadiwijaya menggambarkan rasa toleransi besar terhadap golongan, terhadap agama yang lain. Jadi tidak pernah membeda-bedakan. Itulah kebesaran dari sosok Sultan Hadiwijaya. Itu tadi sedikit tentang penjelasan mengenai seluruh arti filosofi dari simbol Kesultanan Pajang. Kita rasakan ada suatu kekuatan energi. Energi apakah itu yang berada di sini? Monggo bisa dijelaskan. Ya. Kesultanan Keraton Pajang juga ada mitos, khususnya terhadap masyarakat yang hidup di sekitar dari tata Palembang Kesultanan Pajang.
tempat ini bernama Desa Sanggeran. Arti Sanggeran berarti nyanggar, semedi atau untuk olah rasa. Nah, banyak orang tua di sekitar sini selalu mengingatkan sama cucunya atau putranya, hati-hati karo Keraton Pujan. Keraton Pujan itu keraton yang disegel dengan waktu semalam. Logikanya, setelah Sultan Hadiwijaya mangkat atau wafat, tidak ada peninggalan sama sekali bekas-bekas keratonnya. Tapi setiap penduduk menggali sumur, di situ diketemukan fondasi batu bata besar ya, contohnya itu dia. Nah, dan ada mitos yang lebih punya kekuatan power. Kesultanan Pajang adalah Puseri Jagat. Logikanipun panjenengan nek saking lawu adu dumila, panjenengan ningali Kesultanan Pajang, lawu Tugu Lilin yang ada di Semamur ini, Kesultanan Pajang, Merapi itu simetris. Dan lebih hebatnya, lebih anehnya, di tata Palembang Kesultanan Pajang ini tidak ada tambang emas. Tapi masyarakat sekitar sini kalau ngayah di sungai atau di kali selalu menemukan butiran-butiran emas. Kita coba lari ke Sendang, Tirta Sekar Kedaton, Tirta Panguripan Sekar Kedaton. Kita namakan Sekar Kedaton, kita nunggak seni dari putra dari Garwo Permaisuri, yaitu Diana Ayu Pambainata yang dikenal dengan nama Sekar Kedaton. Sekar itu kembang, Kedaton itu tempat wong ayu dewi. Nah, ya, air ini mengandung karomah besar sekali. Karena apa? Daya untuk pengasihannya kuat, daya untuk kawigawannya kuat, daya untuk kederajatannya kuat. Karena banyak sekali pejabat-pejabat, entah itu jenderal, entah itu anggota DPR, ya, banyak yang mandi di sini, minuman di sini. Akhirnya ya aku, nah, di sini aura kekuatan kebesaran dari Sendang Tirta Panguripan Sekar Kedaton. Saya tidak berani menyebutkan personnya, ya, karena saya juga menjaga privasinya dia, ya. Tapi ini real, ini nyata. Nah, berarti berita yang beredar di masyarakat kalau barang siapa ada yang ke Sendang Panguripan Sekar Kedaton itu cuci muka, ya, ini bisa membuat awet muda. Ya, kalau kita bicara awet muda sebenarnya tidak, tapi untuk menambah aura kekuatan, sugesti. Yang awalnya orang tidak punya kepercayaan, wis rupaku koyo ngene, aku payu, kok aku suwe ora ketemu juga. Pada akhirnya dengan rasa sugesti percaya, ya, akhirnya dia mandi, dia wiritan, berdoa, akhirnya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala tanpa lantaran konstitusi pun kan Sultan Hadiwijaya. Nah, ya kenapa kok kita meminta itu kita harus pakai lambang. Ini saya akan menerangkan sedikit supaya nanti tidak timbul istilahnya perbedaan. Ya. Nah, coba kita melihat diri kita sendiri. Selama kita masih punya rogo, bagaimana kita bisa dekat sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala? Karena raga itu kamu punya rasa ambisi, punya rasa keinginan, punya rasa emosi. Nah, pada orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah meninggalkan raga, salah satu contohnya ya para wali kita ambil lagi. Nah, itu yang dekat sama Allah. Makanya kita minta dengan cara lantaran supaya doa kita dikabulkan. Kalau kita ngurus KTP nih, kalau koneksi jero ya nganti modar sulit. Nah, sama. Berarti kan ini sudah membuka ke masyarakat bahwa kesan mistik ataupun musyrik yang dialamatkan ke
tempat ini Kasultanan Pajang ya. bahwa kita meminta ke bukan yang di atas itu kan salah. Oh, salah besar. Salah besar. Kita tidak menciptakan kemusyrikan, tapi kita memberikan wacana khususnya terhadap generasi muda, para pelajar, begitu juga para mahasiswa untuk studi banding untuk Kasultanan Pajang. Biar bagaimanapun Kasultanan Pajang kita cikal bakal dari keraton-keraton yang ada di Jawa Tengah sebelum adanya Keraton Mataram, ya, begitu juga Keraton Kartosuro, begitu juga Keraton Kasunanan, akhirnya pecah menjadi dua, Kadipaten Mangkunegaran di bawah pimpinan Raden Mas Said atau Sambernyowo, begitu juga Kasultanan Jogja, nah di bawah Pangeran Mangkubumi. Pada akhirnya Jogja pun juga pecah menjadi dua, Tebet Pakualaman gitu. Ya, ini cikal bakal ini. Nah, kita tahan dulu. Ya. Kita akan mengupas lagi di Tlatah Palanggan Kasultanan Pajang ini karena masih banyak lagi yang harus kita gali di sini. Nanti kita akan berbicara banyak tentang Keraton Kasunanan, Keraton Kartosuro, Keraton Pakualaman, Mangkunegaran, dan masih banyak lagi. Tetap tunggu episode selanjutnya di Jejak Masa Lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Jejak Masa Lalu. Sore tadi kita sudah berjalan-jalan berbincang tentang Tlatah Palanggan Kasultanan Pajang yang sedikit banyak sudah kita tahu cerita-cerita, mitos dan legendanya. Dan malam hari ini kita juga sudah mengambil gambar untuk mengetahui suasana malam di Kasultanan Pajang. Hari ini kita akan mencoba melakukan mediumisasi untuk mendatangkan roh leluhur yang berada di Tlatah Palanggan Kasultanan Pajang. Untuk itu akan kami panggilkan spiritualis dari tim kami. Monggo Kitoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nanti kita akan mencoba melakukan mediumisasi. Ya. Nanti bisa Kitoyo gimana enaknya. Mungkin sudah ada gambaran nanti dari roh leluhur mana yang akan dijadikan ditarik untuk masukkan ke mediator kita. Ya. Tadi saya sejenak melakukan upacara meminta izin dari semua yang ada di sini, yang di sini semua mengizinkan. Nanti saya akan memasukkan salah satu dari semua yang ada di sini. Oke, langsung saja pemirsa, tidak usah lama-lama. Saya tahu kalian juga akan merasa penasaran. Kita panggilkan mediator kita, Mas Ada. Monggo. Perkenalkan terlebih dahulu, ini adalah mediator kita, namanya Mas Ada Sarjito. Bagaimana Mas Ada, sudah siap untuk menjadi mediator pada malam hari ini? Siap, insya Allah. Ya, langsung saja kita posisikan. Kita coba serahkan waktu dan tempat untuk kita, ya, monggo. Siap menuju. Kosongkan pikiran, kosongkan. Ini pemirsa, entah apa yang terjadi, kita nggak tahu. Kita ya berusaha untuk mencoba memasukkan, malah dia sendiri yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku Anggoro Jati. Yang tak ada pun menyuruh pangapunten. Ini pulau bagi pulau
membantu menguak sejarah dari Kasunanan Pajang. Iya le. Menawi aku nyuwun pirsa jenengan Pak lenggahipun teng pundi? Encon putu buyut yang Anggara Seta. Pripun? Aku butuh buyut yang Anggara Seta. Butuh buyut yang Aku Anggara Jati ya. Anggara Jati. Anggara Seta niku sinten? Mbah itu. Sak menika teng mriki sakniki kula niki nyuwun pirsa teng Pajang menika kan kathah ingkang sejarah-sejarah ingkang boten leres ing kasebat masyarakat. Nah kula niki sakti kepengin uga njlentrehaken napa istilahé ngempake balung kang pisah. Menawi mengke kula sak rencang ajeng mengupas niku sedanten jenengan rewangi. Saya mana sejarah. Nggih. Yang kowe mara ning tempat-tempat keramat kudu ikhlas atimu. Nggih. Hormati, ucap salam karo penghuni nek. Nggih. Kok menawi enten pesan malih pembuatan Pesan kagem Pajang. kagem Kraton Pajang. Menawi enten pesan bagi Kraton Pajang. Nggih. Nggih. Marga iki kene kedudukane dhuwur. Nggih. Napa saderenge kathah tamu-tamu ingkang mriki mboten subosita teng mriki mboten enten. Nek kene pikiran elek Allah. Contonipun kados napa? Napa enten sing berbuat maksiat teng mriki? Buat zina. Tapi bakal nemoni. Malah petoko kejan. Dadosi ingkang berbuat maksiat teng mriki bakal ngunduh piyambak nggih. Nggih. Jare karo Gusti Allah. Nggih. Acarane Kanjeng Sultan Adipjaya karo Sastra Senar. Kawula manunggaling Gusti. Tapi aja disalahgunake, disalah artike. Aja kaya wong kendel-kendel kae. Apa sithik man keras. Yang jenenge kawula manunggaling Gusti kuwi. Sapa wae sing cedhak karo Gusti bakal dikei petulungan marang Gusti Allah. Jadi intinipun teng mriki menawi mertamu semanten mriki menawi ajeng ritual tirakat tetep nyuwune marang Gusti Allah nggih. Iki kula sak rencang kula bali malih badhe nyuwun izin mbok menawi dalam perjalanan kula mengupas lan menguak sejarah Kasunanan Pajang boten tak alangan saksi napa. Pun Ora sembarang sing ngetokke aku. Nek dhewe sing ngetokke aku. Nek ngetokke aku khusus dhewe. Ora sembarang wong iso ngetokke aku saka awak iki. Sinten sing saged ngetokke niku? Ora tak kandhani mesti lho. Kakang Mas Raden Dimas.
Mas. Sinuwun kaping. Apa aku karo kaping. Kula ngomong apa kok dia. Katanya gua nyunak pangapun. Semuanya pun nanti mengikat itu mawon. Kalau enggak, dia enggak. Jangan mau buat sakit lenggah. Menawi sakit lenggah. Bisa macam. Oh, sendiri. Berarti itu lebih ngapain mas kapan biasa. Kalau di rumah sakit itu terasking rokok itu ya. Kowe pasang tak kaya aku. Sama tak kaya aku, Raden Mas, Dimas. Ketua Nisa. Coba ono kaping pindho. Matur suwun Kanjeng Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuri sederek kula Mas Ari. Anjenipun kula sampun matur nggih. Sejatinya untuk higienisasi untuk peramuan itu seharusnya harus disetting yang benar. Ini harus dipersiapkan. Kalau sampai seperti ini kan saya yang rekoso dulu. Ya, untung niki mau sakit apa? Isi untuk sakit bekas gugat Bani Mas Artoyo. Kan tadi yang masuknya itu di Anggara Jati ya, di Anggara Jati ya, itu masyarakat itu dari campur. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan pembelajaran. Bukan kok saya tidak istilahnya membantu, saya pun di proses saya juga membantu dengan wiridan-wiridan yang saya lakukan untuk mengantisipasi pagelaran panjenengan Soyo, karena ini yang datang semua ini termasuk yang Sabu Jagat yang dari Merapi ya, penunggu dari Kawah Condro Dimuko yang ada di Kedaton Giling Wesi, keberadaan Merapi sami rawuh ngoten iki. Makanya saya takut di jenengan-jenengan mungkin sakit kemasukan, terutama panjenengan sendiri. Ya apa-apa ini nanti sadar ya, lain kali lebih hati-hati lagi. Nggih. Matur nuwun masukannya pun saking nggih. Kita semanten mawon. Nggih. Nggih pemirsa nggih. Oke pemirsa, untuk pengawasan malam ini dan dalam proses mediumisasi kita tutup sampai saat ini karena ada suatu hal. Oke, nantikan perjalanan kita selanjutnya tetap di Jejak Masa Lalu.